Baik, selamat pagi semuanya. Nama saya Gal Imam dengan NRP akhir 079. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendeskripsikan dan juga menjelaskan tentang bab 3 ya. Ini adalah lantai atau plate laut seperti itu. Di sini sudah ada bab tiganya yang sudah saya terjemahkan. Di mana di sini saya sudah menstabilkan hal-hal yang penting ada di sini, di mana kita akan nanti belajar tentang asal-usul lautan dan juga tentang metode pengambilan batu dari lautan dan juga kita juga ada em, gelombang apa saja yang bakal diambil dari lautan ini dan gimana cara kerjanya. Terus ada juga landasan lempeng dan juga dataran ebis dan segala hal tentang lautan seperti itu. Oke, jadi asal-usul laut sendiri di mana yang sudah saya rangkum sekitar 4 atau 5 miliar tahun di mana laut tersebut belum ada. Pada saat itu ilmuwan menganggap kalau misalnya laut itu terbentuk dari adanya suatu celah atau dataran-dataran yang istilahnya rendah di bumi, di mana pada saat itu terisi oleh pada saat itu iklim bumi sedang sangat ekstrim ya, di mana sering terjadi hujan dan segala hal, di mana di situ akhirnya celah-celah atau lempeng rendah tersebut akan terisi oleh air seperti itu. Lalu juga ada perdebatan di mana teori lain mengatakan adanya tabrakan komet yang menjadi asal-usul pembentukan lautan tersebut. Seperti itu. Lalu dari lautan sendiri itu menguasai 70% dari permukaan bumi. Ini ada 70% permukaan bumi itu dikuasai oleh lautan. Tetapi eh, sampai sekarang itu batuan-batuan di dalam lautan itu masih sulit untuk diteliti karena besarnya tekanan yang ada di bawah laut dan juga tidak mudah untuk menggunakan alat-alat untuk bisa menyelam ke dalam lautan seperti itu. Nah, untuk sampel batuan dan juga batuan yang bisa diambil dari dasar laut itu biasanya menggunakan alat penggalian batuan atau road dredge. Di mana road dredge ini kita akan menggali batuan, yang dimana kita bisa menggali dengan cara mengebor dasar lautan tersebut. Nah, lalu alat untuk mempelajari dasar-dasar laut atau mempelajari lapisan-lapisan yang ada di laut itu menggunakan sonar gelombang, di mana nanti bakal ada kapal, di mana kapal itu akan mengaitkan beberapa lapisan ke belakang atau beberapa sonar ke belakang dan sonar itu akan menghasilkan atau memancarkan gelombang ke bawah, sifatnya seperti seismik, gelombang ke bawah dan nanti gelombang-gelombang itu akan merekam lapisan-lapisan yang ada di kedalaman air tersebut dengan waktu yang dibutuhkan. Oke, seperti ini ya tampangnya. Jadi ada si sumbernya di sini, ada sumbernya. Lalu di sini ada kapal yang menarik dan sumber ini nanti bakal mengasih gelombang menghasilkan atau membuat gelombang memancar ke bawah lalu dipantulkan lagi. Seperti itulah. Seperti refleksi pada kontinental. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi ke ciri-ciri dasar laut, di mana tadi kita sudah mempelajari tentang gelombang atau sonar yang bisa dikaitkan ke dalam laut, di mana itu adalah namanya sonar gelombang tunggal yang mengukur dalam air dan menggambar profil topografi bawah laut atau ketinggian bawah laut tersebut, ketinggian lapisan-lapisan yang ada di bawah laut. Baik, eh, kita akan masuk ke ciri-ciri atau dasar laut, di mana sebenarnya sebelum kita masuk ke laut itu kita ada dua tepi benua, di mana ada tepi benua pasif dan juga ada aktif. Di mana pasif ini itu lebih ke arah, sebenarnya kalau pasif-pasif ini lebih ke arah yang
mentok ya. Jadi benua itu tidak bergerak atau tidak aktif lah intinya istilahnya. Jadi kayak berkebalikan dengan kalau misalnya kita lihat tepi benua yang aktif itu di mana tepi-tepi benua itu biasanya ada gunung berapi yang aktif, terus ada fenomena-fenomena yang sering terjadi seperti gempa bumi, hal tsunami dan juga hal-hal lainnya. Tapi kalau di benua pasif itu hanya ada landas dan juga lereng benua. Nah, landas dan juga lereng benua adalah di mana landas itu adalah benua atau permukaan benua yang hampir mengerucut ke bawah. Terus kalau lereng itu akan lebih terjal lagi ke bawah hingga bertemu si lapisan samudra. Nah, ada juga namanya dataran abisal atau dataran yang sebenarnya dataran yang ada di dasar laut dan bersifat datar dan itu sangat datar gitu. Nah, di sini bisa lihat biasanya berbentuk dasar laut yang sangat datar di luar lereng benua dan dataran abisal ini bukan ada di lereng benua ya, tapi ada di samudra. Oke, untuk pinggiran benua aktif sendiri juga itu biasanya ditemukan di sekitaran Cina Pasifik atau daerah-daerah yang aktif, di mana bisa terjadi gempa bumi dan juga gunung berapi dan segala hal bencana lainnya. Lalu kita juga membahas di sini ada tentang gunung laut, di mana gunung laut itu berbentuk kerucut mencuat yang biasanya gunung laut ini juga ada yang aktif dan juga ada yang tidak aktif. Di mana yang aktif itu biasanya ada di mid ocean ridge atau punggung tengah lautan ya, seperti itu. Baik, kita akan bergeser dulu ke lembah benua ya, di mana kita akan melihat adanya si Am, kedua tadi landas dan juga lereng. Baik sebenarnya untuk landas dan juga lereng ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat di mana yang landas dan juga lereng, landas itu adalah sebenarnya udah permukaan benua atau lempeng benua yang udah masuk ke dalam lautan dan itu bersifatnya datar. Seperti kalau misalnya kita ibaratkan ini ada margin benua pasif ya. Nah, di sini tuh udah mulai sini tuh udah mulai siapa? Landasan benua atau ya landas benua ya. Landas benua. Lalu nanti akan ada yang mengerucut ke dalam seperti ini. Ini adalah landasan benua, di mana sini udah dikelilingi oleh air. Lalu akan ada yang menuju ke dalam seperti ini. Nah, di sini adalah si lereng benua yang akan menghubungkan benua dengan laut dalam. Ini adalah laut dalam seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lapisan benua adalah sebuah platform laut dangkal di tepi benua ya. Jadi ya lapisan benua ini sudah masuk ke dalam laut dan biasanya umumnya ada si delta sudutnya adalah 0,1 derajat dan tergantung lebarnya itu bervariasi. Jadi lapisan benua sendiri itu adalah fitur topografi dari bentuk benua sendiri yang dimana didefinisikan oleh si kedalaman, kemiringan datarnya juga, dan kemiringannya terhadap si arah laut tersebut. Jadi makanya nggak heran kalau misalnya kita menemukan sedimen-sedimen yang sebenarnya itu adalah sedimen dari si benua, tapi ada di dalam laut. Nah itu ada karena apa? Ada karena lapisan benua. Oke, kita lihat di lereng nih ya. Lereng adalah lereng benua ini adalah lereng yang relatif curam. Nah, berarti itu dia terjal banget menuju ke kedalaman 100 hingga 200 meter ke dalam bawah laut, di mana itu akan menghubungkan si lapisan benua atau landas benua ke lapisan laut paling dalam atau laut dalam seperti itu. Kita masuk ke lembah laut itu bisa berbentuk V ya, seperti topografi juga lembah itu V dan juga kebalikannya atau kaki gunung itu berbentuk U seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah continental slope atau si lereng ya, lereng benua. Nah, di sini juga ada yang abyssal fan. Abyssal fan adalah dataran abis yang dimana sini berbentuk kipas ya, seperti kipas. Nah, di sini juga ada di mana endapan sedimen berbentuk kipas besar yang disebut kipas abyssal ditemukan di dasar banyak lembah di bawah laut. Jadi emang abyssal fan ini ada di bawah laut ya, intinya seperti itu. Nah, perlu bawahi juga kalau lembah bawah laut adalah fitur erosi. Dia adalah hasil dari fitur erosi di mana erosinya sendiri itu
biasanya dikarenakan adanya dua arus, di mana ada arus dasar dan juga arus keruhan. Dan arus keruh lah yang sebagian besar para arkeolog percaya bahwa arus keruh yang membuat batuan-batuan sedimen tuh akhirnya terjun ke dasar laut. Adalah massa besar air yang mengandung sedimen yang ditarik ke bawah oleh gravitasi. Nah, dan bukti yang paling mengerucut tentang si adanya arus keruh itu adalah putusnya kabel bawah laut yang mengangkut telepon dan juga telegraf, di mana kabel tersebut rusak karena adanya uh, terjunan dari si arus keruh tersebut ke dasar laut. Nah, oleh karena ada bukti tersebut, makanya nggak heran kalau misalnya kita bisa menemukan adanya si abyss fan dan juga adanya fitur-fitur benua, lempeng benua yang kita temukan di laut, itu bisa dijadikan karena adanya arus keruh yang terjadi pada apa namanya, pada si zona benua atau lempeng benua yang terjun masuk ke dalam laut seperti itu. Baik, margin benua pasif adalah teo- seperti itu tuh batas-batas di mana benua pasif itu ada di lereng dan juga landas tadi, kedua itu, dan juga punggung benua, jangan lupa. Teori ini disebut tepi pasif karena biasanya berkembang di mata yang secara geologis tenang dan tidak memiliki gempa bumi dan hal bencana lainnya. Jadi ya lebih bersifat tenang ya di ini. Punggung benua adalah lereng. Punggung benua ini seperti suatu batas, batas dari benua pasif juga yang memiliki kemiringan sekitar 0,5 derajat lebih landai dari si lereng benua. Jadi ya agak lebih curam juga. Lalu di sini ada jenis-jenis pengendapan. Oke, jenis-jenis pengendapan ini sebenarnya ada dua ya. Ada dua jenis di mana endapan sedimen yang berasal dari benuanya sendiri dibawa oleh si arus keruh, dan juga ada sedimen yang berasal dari si lautan sendiri seperti kerang-kerangan dan lain-lainnya seperti itu. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut, tapi di sini didefinisikan sedimen yang diambil dari sebagian besar wilayah lereng benua menunjukkan lapisan pasir halus, lumpur kasar, dan yang diselimuti dengan lapisan, lapisan lumpur berputih halus. Jadi ya intinya ada dua itu, dan nanti namanya akan kita spill di akhir-akhir, di mana itu ada yang pertama ada sedimen yang berasal dari si benua yang ditarik oleh arus keruh ke dasar laut, dan juga yang kedua ada lapisan benua atau sedimen dari laut itu sendiri yang nanti akan memencar ke berbagai tempat, di mana seperti ada kerang, bangkai-bangkai hewan, dan juga pengendapan-pengendapan lainnya yang ada di laut. Oke, arus kontur. Arus kontur itu adalah arus dasar yang mengalir sejajar dengan lereng tepi benua. Dimana kalau misal arus kontur itu pasti turun kan. Karena dia menyesuaikan dengan ketinggian dari si apa ya, tep, lereng tepi benua tersebut. Jadi ya pasti bergerak sealur dengan ketinggiannya, dan eh ya dia seperti suatu arus yang mengalir sejajar aja dengan si lereng tepi benuanya. Kita akan fokus ke dataran abyssal, di mana dataran abyssal ini adalah ya wilayah datar ya. Jadi wilayah datar yang ada di dasar laut, di mana abyssal ini itu emang suatu wilayah yang benar-benar datar dan yang paling datar di lautan. Nah, di sini bisa lihat dataran abyssal adalah fitur terdatar di bumi dengan kemiringan kurang dari 1 banding 1000 meter. Oke, kita lanjut lagi ke margin benua aktif. Yang tadi kalau pasif itu ada si lereng, landas, dan juga si punggung ya, punggung benua. Nah, di benua aktif ini umumnya biasanya di sini banyak banget bencana alam, banyak banget hal-hal aktif seperti adanya gunung berapi dan hal lainnya seperti itu. Di mana akomodasi khas tepi aktif berupa palung samudra dan gunung berapi seperti itu. Jadi kita bakal lanjut ke palung samudra, di mana ini adalah cekungan sempit di dalam yang sejajar dengan tepi benua dan juga busur pulau. Nah, palung samudra sendiri itu sebenarnya memiliki, itu adalah palung yang dimana diapit oleh si benua dan juga busur pulau atau beda lempeng lah seperti itu. Jadi ada kayak cekungan gitu sempit, cekungan sempit banget, di mana yang menghubungkan antara dua lempeng.
Dan di mana di sini ini ditandai dengan aliran panas yang abnormal rendah dibandingkan dengan kerak-kerak samudera normal. Dan juga di sini ada juga anomali gravitasi negatif di mana eh, anomali ini yang anomali gravitasi negatif ini sangat besar yang tersebar di palung-palung tersebut. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya palung-palung ini nih itu tuh sifatnya tidak isostatik atau memiliki anomali gravitasi rendah dan juga panas yang rendah di panas yang rendah ya panas anomali panas yang rendah atau aliran panas yang abnormal rendah di mana nih kita bisa lihat di sini ada nah ini nih palung-palung ini. Sebenarnya salah satu yang paling kita benar adalah palung Mariana. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan masuk ke Mid Ocean Ridge di mana ini adalah suatu ini sebenarnya batas dari lapisan Divergen ya atau Mid Ocean Ridge ini di mana adalah jajaran gunung bawah laut raksasa yang membentang dari seluruh dunia seperti jahitan ya seperti jahitan atau batas dari zona Divergen biasanya di mana di sini ada aktivitas magma segregasi yang akan muncul keluar lautan membentuk suatu batu-batu baru itu ada di Mid Ocean Ridge di mana di sini di mana kerak bumi mengalami perpanjangan atau membentang di sepanjang puncak punggung gunung. Di sini kita bisa melihat kalau Mid Ocean Ridge ini adalah tempat di mana si bumi itu akan memperpanjang kerak-keraknya seperti itu. Oke, baik ada di kita akan melihat juga aktivitas geologis di punggung laut ya. Di mana kalau misalnya kita lihat di punggung laut atau punggung laut tengah ini itu biasanya sering adanya letusan basalt. Di mana letusan-letusan ini akan biasanya membentuk suatu gunung berapi yang menonjol ke atas permukaan sebagai pulau-pulau samudra. Jadi akan adanya gunung berapi yang tiba-tiba muncul itu adalah aktivitas geologis di punggung laut. Lalu aktivitas biologisnya juga itu seperti adanya ah ini anomali-anomali makhluk hidup yang biasanya hidup di tengah-tengah zat kimia beracun, suhu tinggi, tekanan tinggi dan juga kegelapan total. Di mana di sini didukung oleh bakteri yang di mana terdapat bakteri termofilik yang bakteri kebal terhadap suhu yang tinggi. Baik, kita lanjut ke zona patahan. Zona patahan itu adalah garis kelemahan. Jadi di mana di zona kelemahan ini adalah garis kelemahan utama di kerak bumi yang di mana bencana-bencana alam di situ nanti bakal akan lebih rendah intensitasnya atau besarnya itu akan lebih rendah daripada kerak-kerak yang berada di luar zona patahan tersebut. Nah, di dasar laut sendiri, zona patahan itu biasanya berbeda ya, berbeda kontur ya, berbeda ketinggian biasanya, sehingga membuat ada lahan curam di dasar laut, di mana kiri dan kanannya itu berbeda, jadi nggak datar. Di mana gempa bumi dengan fokus dangkal terjadi di zona patahan. Nah, itu dia. Jadi zona patahan ini seperti zona yang membentang ribuan kilometer melintasi dasar laut, dan di mana zona patahan ini adalah garis kelemahan utama di kerak bumi. Anggapan simpelnya seperti itu. Oke, kita akan membahas gunung laut. Baik, gunung laut sebenarnya itu adalah sama sih dia. Umumnya berbentuk kerucut yang menjulang 1.000 meter dari atas permukaan laut. Ah, biasanya gunung-gunung laut ini seperti halnya gunung biasa, terjadi juga magma yang muncul juga keluar dari gunung-gunung tersebut. Dan batu ini yang bisa diambil dari gunung laut biasanya bersifat basal dan diyakini sebagai gunung berapi yang sudah tidak aktif. Lalu ada juga namanya Guyot, adalah puncak gunungnya itu dia itu datar dan biasanya ada di permukaan Pasifik Barat. Nah, ini Guyot. Jadi dia tuh datar ya. Dan biasanya ya gunung-gunung yang ada di lautan ini biasanya terbentuk dari Mid Ocean Ridge atau punggung laut tengah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang terumbu karang adalah gunungan karang atau arga
atau organisme berkapur lainnya yang dimana dia ini kebal terhadap si gelombang. Nah, ini yang tahan terhadap gelombang. Nah, biasanya kalau terumbu karang tuh bagi tiga ya, ada terumbu karang tepi, penghalang, dan juga si terumbu karang. Oke, ke tepi itu terumbu karang datar ya, berbentuk meja yang biasanya ada di sekitaran pantai seperti itu. Terus penghalang itu adalah terumbu karang yang sejajar dengan pantai tapi memisahkan pantai dan juga laguna. Di mana terumbu karang penghalang ini lebih besar ya, dia lebih besar gitu. Kalau tepi itu dia lebih ke berbentuk meja dan juga kecil-kecil. Nah, ada juga yang namanya atol. Atol adalah terumbu karang yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi laguna biasanya. Hmm. Baik, tentang terumbu karang tadi, di mana atol itu adalah terumbu karang yang berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran yang mengelilingi laguna, di mana mereka ini em, dikelilingi oleh perairan-perairan yang dalam. Nah, dari ketiga dari ketiga terumbu karang tersebut itu saling terkait melalui penurunan pulau-pulau vulkanik pusat, di mana terumbu karang yang tepi awalnya berbentuk di dekat pulau pantai seiring dengan penurunan perlahanan gunung berapi itu, penurunan biasanya penurunan tektonik ya atau pergerakan lempeng, sehingga yang tadinya terumbu karang itu bisa berubah jadi terumbu karang penghalang. Jadi ya karena adanya aktivitas tektonik juga itu bisa membuat si ketiga terumbu karang ini bisa berubah menjadi yang tadinya karang menjadi penghalang, tapi menjadi penghalang pun juga bisa. Nah, ini dia yang udah aku rangkum di mana di sini ada endapan dasar laut terbagi menjadi dua, ada sedimen trigenik dan juga sedimen pelagik. Pelagik itu adalah sedimen yang mengendap eh, di mana sedimen tersebut berasal dari biota laut sendiri, ya, dia berasal dari biota laut sendiri dan juga trigenik itu adalah sedimen-sedimen yang berasal dari daratan dan mencapai ke dasar laut seperti itu. Yang biasanya ini disebabkan oleh si arus keruh tersebut. Jadi jelas ya, ada dua sedimen di mana pelagik dan juga si trigenik. Nah, anomali sendiri juga ini bisa dirasakan sedimen pelagik itu biasanya kan karena dia ada di laut pasti dia menyebar dong di dasar laut. Namun secara mengejutkan sedimen pelagik itu hampir sama sekali tidak ditemukan di puncak Punggul Laut Tengah atau di Mid Ocean Ridge yang dimana seringkali sedimen-sedimen pelagik itu menjauh ya dari Mid Ocean Ridge. Oke, di sini kita akan membahas tentang Cross Oceanic dan Opiolites. Apa itu Opiolites dan juga Cross Oceanic itu terbagi menjadi tiga lapisan. Di mana lapisan pertama itu adalah lapisan yang biasanya lapisan, oh ya kita mundur dulu, di mana sebenarnya laut itu kan, ocean itu kan bisa lebih ringan ya, atau dengan unsur itu sial, sima ya, magnesium, dan di mana ada di mana ketebalannya itu mungkin adalah 7 kilometer atau 4,3 mil. Nah, dataran pertama itu bisa diisi oleh si abyssal dan juga lereng benua. Lereng benua yang terjal dan juga abyssal. Itu berada di lempeng pertama. Lalu yang keduanya itu adalah adanya basal-basal bantal atau ya basal-basal bantal ya yang terbentuk seperti massa bulat saat lava panas meletus ke air dingin akan jadi bulat, akan jadi basal bantal. Itu di lapisan yang kedua. Dan lapisan kedua ini tebalnya sekitar 1,5 kilometer. Lalu lapisan yang terakhir adalah lapisan si tubuh gabro. Tubuh gabro ini berbentuk seal dan di mana di antara tiga lapisan ini peneliti itu masih bingung terhadap si lapisan yang ketiga. Kenapa bingung? Itu karena adanya anomali yang terjadi pada lapisan ketiga ini. Nah, di sini kita akan lihat beberapa geolog berpendapat bahwa Gabbro mewakili lapisan tiga yang terpapar akibat pergerakan patahan. Tetapi banyak juga geolog yang nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Itu pertama karena kecepatan seismik sekitar 7 km per detik eh, yang konsisten dengan pemilahan si Gabbro. Tapi ternyata pengeboran tuh itu malah lebih dari si lapisan ketiga tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat pengeboran melampaui kedalaman tersebut tanpa menemukan kontak antara lapisan dua ke Gabbro. Jadi peneliti itu juga bingung. Jadi nggak ada daik atau tanggul ya
yang menghubungkan si lapisan 2 dan juga si Gabbro tersebut. Sehingga karena pengeborannya juga salah, karena di sini juga catatan dari refleksi dan juga refleksi seismik di daratan juga sering kali salah. Dan itu juga berlaku ke kedalaman laut. Nah ya, lalu karena melampaui kedalamannya juga, berarti lapisan 2 dan Gabbro yang diharapkan pada pada lapisan 3, lapisan 2 dan juga si Gabbro atau di lapisan 3 ini itu sudah pasti salah. Tetapi ada juga pandangan yang menuju adanya opiolites. Opiolites itu adalah suatu struktur ya, struktur tentang urutan batuan khas yang ada di daratan, di mana lapisan opiolites ini juga bisa berlaku ke lapisan-lapisan atau lapisan samudra. Nah, di mana lapisan-lapisan si opiolites ini juga bisa menjadi bahan persetujuan dari para geolog. Di sini bakal dijelaskan pertama lapisan atas itu terdiri dari pasti sedimen ya, sedimen-sedimen laut itu pasti ada di pertama. Kedua ada eh, zona basal bantal dan yang pada gilirannya ditopang oleh kompleks daik berlapis yang kemungkinan berfungsi sebagai daik pengumpan untuk aliran lava bantal. Nah, jadi para arkeolog, para geofisikawan yang percaya tentang teori opilates ini juga bisa digunakan di samudra, di mana untuk solusinya itu ada daik berlapis yang berkemungkinan berfungsi untuk menyatukan si aliran lava bantal, aliran si basal bantal, dan juga si lapis yang ketiga yaitu si tubuh gabbro tadi. Di mana di sini di bawah dinding berlapis opiolite terdapat lapisan tebal berbentuk pot yang mungkin berupa seal yang tebal yang hingga sekarang dikatakan sebagai uh, lapisan gabbro tersebut. Jadi para geofisikawan juga setuju bahwa lapisan gabbro itu juga bisa masuk ke dalam lapisan ketiga dari samudera tersebut. Baik, seperti itu saja. Lalu di sini juga ada uji kemampuan yang sudah saya tuliskan jawabannya. Terima kasih, selamat pagi.